teman-teman Beyond Tirta Smart Energy. Ya, balik lagi ya di Night Show. Belum dihidupin tadi mic-nya. Kenapa belum dihidupin? Ya udah deh. Hari ini balik lagi ya bareng kita di Night Show. Ya, ada gue Arkan. Ada gue Tiara dari jam berapa? Jam 12 sampai jam 12. Dari jam 8 sampai jam 12. Iya, stay tune ya. Yaps. Chainsmokers Process. Iya. Gue pertama kali denger lagu ini tuh pas SMA deh kali ya. Iya gak sih? Enggak, gue kuliah. Orang Chainsmokers yang tau kan lo yang yang mana? Off shoulder gitu tuh. Aku gak lupa ya. Gitu. Nah itu tuh dia awal itu lagu pertama Chainsmokers itu. Middle bukan sih? Mungkin ya, tapi mungkin sih lo SMA karena gue semester 1 sih. Oh ya tua sih lo kan. Iya, gue pas kuliah. Gue SMA kelas 3 apa ya kalau nggak salah ya denger lagunya Chainsmokers nih, karena dulu kan di zaman gue SMA lah ya, SMP SMA tuh EDM lagi naik-naiknya waktu itu tuh. Oh. Ya kan zaman EDM tuh lagi naik-naiknya lah waktu itu. Kayak model-modelan DJ siapa ya, DJ Chainsmokers salah satunya, terus juga makin banyak Skrillex lah, siapa lah itu yang di dunia, di Indonesianya sendiri banyak juga ya. Iya, dan itu keren banget sih lagunya. Gue suka Chainsmokers dari gue kuliah dan lo waktu SMA ya. Iya. Oke, sekarang kita mungkin bakal bahas apa nih ya? Kalau misalnya Chainsmokers tuh dipakai di TikTok gak sih? Gue kurang tahu tuh dipakai enggaknya di TikTok karena gue bukan TikTokers juga. Oke, jadi kalau misalnya kita melihat dari dunia TikTok nih, ada kabar dari dunia TikTok. Jadi kita sekarang masuk ke segmen gosip tipis ya. Jadi seorang TikTokers menyebutkan beberapa headline di dunia tentang serangan netizen Indo. Waduh, kenapa itu? Yang udah biasa kita lihat ya, ada beberapa tuh yang diserang dari netizen kita. Itu ada selebgram Kazakhstan, itu dari Ana. Terus ada Microsoft, terus ada Gotamches, lo tau beritanya tentang Gotamches? Gotamches tuh yang mana tuh? Ya pokoknya itu nanti lo baca karena kita nggak bahas soal itu. Terus ada juga serangan dari apa namanya? Orang Korea yang sempat mencibir Indonesia itu ya. Benar. Jadi ada yang ngeledekin netizen Indonesia. Langsung lo berani ngeledek. Lo tahu sendiri. Microsoft aja ya waktu itu ngomong kalau misalkan warga negara Indonesia itu tidak sopan di media sosial, ini malah ditambahkan dan dibuktikan gitu tuh. Gue suka deh. Yang gede gitu ya. Diserang balik apalagi. Lo yang orang biasa gitu. Lo orang biasa Microsoft aja sampai katanya orangnya tutup akun. Nah, Gila. Nah, terakhir ada Prigia. Nah, setelahnya si TikTokers itu nyebutin agar tetaplah menjadi terkenal di dunia dan lakukanlah sila ketiga katanya gitu. Betul. Jadi menyerukan supaya tetap menjadi netizen yang barbar terkait kasus badminton Indonesia yang dipaksa mundur dari All England. Wah, kenapa itu, Ci? Gitu. Jadi katanya di salah satu nanti ada olimpiade gitu ya. Katanya Indonesia tuh nggak boleh tampil. Kenapa gara-gara warganya? Nggak tahu gue, cuman katanya sih baru simpang siur ya. Akhirnya si BWS sendiri diserang langsung tuh sama orang Indonesia. Nah terus si TikTokers ini langsung kayak, ayo bro lanjutkan perjuangan lo gitu. Kocak sih. Ini langsung dari warga Indonesia nih. Iya, kalau udah ngebaca di media sosial tuh wah gila. Kita tuh udah tersebar loh di asli di luar negara. Indonesia udah terkenal kalau misalkan bacaan di media sosial tuh gila, udah jahatnya bukan main gitu ya. Meskipun meskipun ketika mampir di akun lain, akun siapapun orang luar, ngomongnya tetap bahasa Indonesia. Asli bagus. Sama sih si yang waktu mana Dayana? Bukan, siapa ya? Marimas, minuman itu siapa ya yang TikTokers itu tuh pertama. Nah, dia kayak si orang-orang itu nyebutin fans-fansnya dia di Indonesia nyebutin alat kelamin wanita di akunnya si TikTokers orang apa itu lupa. Terus habis itu si itu nanya ke siapa ke kayak live IG-nya gitu. Apa sih itu artinya? Nah, disebutin dong pakai bahasa yang kita tahu lah, kita sama-sama tahu maksudnya tidak baku gitu. Terus bla 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 yang kayak gitu dan itu direkam.
Gila Indonesia, bagus. Jadi makin gak sopan dan makin membuktikan kalau misalkan emang di media sosial orang Indonesia tidak sopan ya. Kita baca-bacain komentar dari netizen ya. Ada dari Presdi_Pakpahan. Yuk bisa yuk tetap pegang predikat kita di mata dunia. Netizen terbakar, terbarbar karena bermanfaat untuk hal kayak gini. Benar sih. Kalau untuk hal mendukung bangsa negara sendiri, ini gue sepakat sih dan setuju banget gitu ya. Tapi kalau untuk hal yang mencibir orang gitu ya, mengurusi kehidupan orang lain, itu kayaknya nggak banget sih. Ini juga termasuk apa sih, biar mungkin BWS-nya biar mikir kali ya. Kenapa sih lo maksa mundur Indonesia salah apa gitu? Karena takut kalah sama Indonesia kah? Karena tahu sendiri bahkan Indonesia kan mantap. Iya, diperhitungkan banget lo di dunia, ya kan? Bahkan pernah jadi nomor 1 di dunia. Beberapa kali justru, sering bahkan ya. Bener. Kita lanjut ada lagi dari Adeyan Supriyatna. Nah, ayo kita buktikan kalau survei Microsoft itu salah. Kita bukan level Asia tapi udah dunia. Bagus. Mantap emang bagus. Nah, ada dari nandakamal.kun underscore ya. Banggakah nggak mikir bikin malu negara? Awas ntar kena karma. Lu mah kaku. Nggak asik lu. Nggak asik. Terus ada not for hahaha gasken. Ya apaan sih? Apa sih komentarnya nggak ini banget? Ada lagi dari Andriani Syarif, baru mau mampir, kolom komentarnya dibatasi. Ya kasihan deh lo. Makanya. Ada lagi dari awal. Caca nih, serbu juga lah, gak boleh terlewatkan. Nah, orang kayak gitu. Ya, ini bagus nih, ini bagus. Akmal ACD, mentalnya kuat nying. Yang nggak mau dimatiin notif komennya, ayo warga 62 teror lebih tegas lagi katanya. Teror di media sosial emang lebih gawat nih. Parah sih. Parah. Jangan sampai aja ada korban lah ya. Intinya sewajarnya aja. Kalau misalnya buat lucu-lucuan it's okay, tapi jangan sampai ada satu orang yang mungkin mentalnya lemah dan lo serang, kita kan nggak pernah tahu gitu keadaan mental seseorang gitu ya. Nah, kalau tadi kita habis ngomongin soal badminton dan kita beralih ke volley. Lo tahu nggak sih gosip selanjutnya ini datang dari April Menganang yang hari ini resmi ditetapkan sebagai laki-laki. Selamat. Dengan nama siapa? Aprilia Prakasa Menganang. Jadi dalam persidangannya ini siapa Menganang tangis haru deh ya dan senyum. April Perkasa Menganang membasahi ruang persidangan. Asik. Terus akhirnya sontak pimpinan sidangnya berkata, jangan menangis, sekarang laki-laki ya, semoga lebih ke depannya, lebih maju ke depannya. Selamat ya Mas ganteng, akhirnya lo the real Mas ganteng. Maco lucu lu kalau ngeliat, lu udah lihat kan bodinya kayak gimana badannya sih. Tadi tuh di videonya tuh dia kayak nangisnya tuh ganteng banget, gue sampai lumer gitu. Dia kan anak volley kan, atlet volley kan. Berasa loh ditampol sama dia kayaknya. Iyalah, parah. Ngecengkang deh. Ngecengkang tuh. Ada komentar dari Dianku 223. Apa tuh? 20 tahun dia baru menemukan kebenaran. Selamat ya buat Mas April. Selamat. Ada lagi dari Tania Rahmalita. Terharu sekarang udah jelas dan dia menjalaninya semua dengan bebas. Semangat mengenang. Mengenang. Lo bebas menyukai wanita manapun sekarang ya. Wah, ini dia boleh ngomen apa curhat nih? Panjang bener. YLD kan. Sebenarnya banyak kasus kayak gini di Indo, cuman banyak yang awam dan nggak tahu sebenarnya lumayan banyak angka kelahiran dengan kasus penyakit ini. Cuman karena biaya operasinya yang mahal dan nggak tahu harus gimana, banyak ortu yang cuma bisa diam. Semoga masyarakat Indonesia lebih edukasi lagi soal ginian, bukan malah bilang beliau enggak. Dia nggak mau begini kok aslinya, please Bisma. Betul. Namanya orang kena penyakit kan yang mau ya. Siapa sih orang mau kena musibah? Bener. Cuman kan kayak misalnya ada orang yang dikata lesbi ya atau homoseksual gitu. Padahal sebenarnya kita juga nggak tahu apakah dia mengidap penyakit apa gitu sehingga dia menyuka atau lebih nyaman dengan hormon wanita atau hormon prianya lebih menonjol gitu. Jadi jangan saling judge lah ya. Ya, oke Sobat Netizen. Sebelum kita lanjut ke berita lagi gosip selanjutnya nih. Benar. Nanti karena gosip selanjutnya nih datang dari pedangdut Indonesia. Iya, sekarang kita bakal dengarkan dulu lagunya Nicki. I really like you, Kelly Rae Jepsen. I really like you too, Kelly Rae Jepsen. Anjay. Ngomongin soal Kelly Rae Jepsen ya. Ini ada temennya dari Indonesia yaitu Ayu Ting Ting. Aduh jauh banget. Berteman banget tuh mereka. Jauh. Ini ada gosip dari Ayu Ting Ting yang mengunggah sebuah video yang mengungkapkan bahwasannya dia baru pertama kali makan tempe. Dan itu adalah buatan ayahnya yang ternyata enak banget gitu. Bule banget ya, bule banget. Bule banget. Dia baru pertama kali makan tempe katanya. Percaya? Enggak.
Gue sih nggak tahu sih, percaya. gue sih percaya aja lah ya, karena kan gue tahu ya. Iya, kayak nggak pernah miskin ya lo Ayu. Ini suara gue serak gara-gara semalam teriak-teriak sama lu nih. Kenapa tuh? Ini jadi bahas lagi lah, itu kan kemarin lah ya. Nah jadi si Ayu ini tuh katanya baru pertama kali makan tempe. Mungkin makan tempe buatan bapaknya kali ya. Emang mungkin kita nggak pernah tahu aja, mungkin dulunya dia nggak pernah suka sama tempe karena dia rasa tempe nggak enak. Tapi kan di sini ada dia bilang baru pertama kali nih makan tempe enak kata dia gitu. Tapi buatan bapaknya ya. Jadi baru pertama kali bener-bener makan tempe. Dia bilang mungkin sebelumnya dia nggak suka, tapi setelah semakin dewasa dia ternyata suka dan mau makan tempe. Iya, gitu kan. Jadi jangan pandang dari posisi yang negatif aja. Ini gitu. Apa ya? Apa? Dulu tuh ada gue tuh kan orangnya juga soal makanan tuh pemilih ya, bisa dibilang ya. Kayak dulu. Kalau dari dulu, nah dua nih kebalik nih sama gua. Dulu kayak misalkan pas kecil banget, gue suka ikan. Nggak suka juga sih, bisa gitu makan ikan. Tapi udah setelah umur enggak gede juga sih. Setelah umur berapa ya? SD-an lah. Itu gue udah nggak bisa makan sama sekali, nggak bisa makan ikan. Kenapa tuh? Gara-gara? Nggak tahu, amis aja ngerasanya, terus suka mual-mual gue kalau bisa makan ikan. Sama, gue juga pernah tuh kayak apa ya? Gue tuh dulu tuh anti sama yang namanya jeruk jeruk nipis kayak gitu tuh gue gak suka. Tapi gue rasa setelah gue beranjak dewasa gue mencintai rasa itu gitu. Ya kan? Dan gue selalu mencampurkan apapun makanan gue pakai jeruk sekarang. Kayak kok gue dulu kecil benci banget nih sama makanan, iya kan? Kalau udah gitu, kalau gue ke bawang. Dulu gue anti banget sama bawang. Saking baunya gitu kan, bawang goreng lah gitu. Oh padahal itu wangi banget bro. Ya kan, dari bawang goreng itu dulunya gue sama sekali nggak bisa makan. Sekarang gue bisa gitu buat makan, kan? Bisa buat makan itu gitu dan. Bener. Berarti bener nih si Ayu Ting Ting tuh sebenarnya mungkin pernah mencicipi terus gak suka. Akhirnya baru pertama kali bener-bener makan dan ngerasa enak itu setelah dia di umur segini gitu. Segitu, ya relate lah sama gue dan Arkan ya tadi kita bahas. Gue rasa gitu. Smart Region yang lain pun pernah mengalami hal yang sama kali. Gue rasa. Maybe, tapi kita nggak tahu nih dari posisi netizen. Mungkin ada yang tidak setuju. Coba dari XX Rania 13, ya kali pertama kali makan tempe, dusta terus nih. Jangan kayak gitu, siapa tahu emang beneran dia baru pertama kali. Kan? Bikin positif ada dasar netizen 62 ya. Dan ada lagi dari Tri Lestari 070888 ribut amat sih nomor telepon. Ayu gak bilang pertama kali makan tempe tapi bilang baru kali ini makan tempe enak banget buatan ayah. Mungkin sebelumnya makan tempe tapi nggak seenak buatan ayahnya gitu loh. Atau mungkin dulu ayahnya nggak bisa masak tempe terus sekarang bisa, jadi tempe ini enak buatan ayah gitu kan. Ini bagus nih, ada lagi komentar selanjutnya dari RR Kirimul. Bodo amat anduk. Bodo amat gue anti sensor ya. Terkena lagi gue. Ada lagi dari siapa nih? Marta Simbolon. Yain aja dah biar dia kan bule. Iya. Bule Depok. Iya, terus ada dari Wenich Beckham. Apa sih Wenich Beckham? Nih, kau banyak berdusta. Dulu pas makan mountain rice buatan ayah ojak alias nasi kucing sama orek tempe aja dimakan. Dusta kau terlalu banyak kok. Ini saya bilang tempe ini kan salah satu warisan budaya ya, makanan budaya Indonesia ya. Dimana kayaknya setiap orang dan kalangan tuh gua rasa suka deh sama tempe. Dan terus tahu gitu ya. Kenapa tuh? Kayaknya gue juga kayak seminggu tuh kalau nggak ada tempe tuh kok sebagai kondimen di makanan gue tuh ada yang kurang. Ya yang kedelai gitu ya, tempe atau tahu gitu. Karena menurut gue tuh tempe adalah kemewahan Indonesia. Asli. Parah. Di luar negeri jadi mahal kan tempe ya. Lo tau seharga daging di luar negeri. Banget, di Indonesia dapat goceng lo bisa dapat sepapan gitu. Lo bisa. Lo tau gak sih kalau gue nih versi anak kos itu tempe satu papan bisa lo makan 3 hari bro. Cakep. Digoreng juga gila. Asli renyah banget. Nah setelah ngomongin Ayu Ting Ting, kita lanjut ngomongin si ini nih, Laudya Chintya Bella, ada apa sih? Iya, jadi Gopi selanjutnya datang dari Teku Emran, mantan suami Laudya Chintya Bella yang kabarnya telah melangsungkan pernikahan. Ya selamat ya, tapi pernikahan yang ketiga. Iya. Semoga kali ini langgeng lah ya, biar anaknya nggak shock culture gitu tuh menghadapi mama baru lagi. Sama aja kayak gua. Sama kayak gua. Kenapa tuh? Iya, partner baru lagi. Wajar, bro. Berapa kali saya ganti-ganti partner terus? Oh my god. Ya itu mah, antum koreksi diri, gak usah nyalahin partnernya. Koreksi diri, antum kenapa bisa menimbulkan perpisahan gitu. Ya kan yang memisahkan gua dan partner bukan saya. Oh. Gimana sih Anda? Nah kita ngomongin lihat komentar-komentar dari netizen ya, ada dari Maria.Indriana. Kok kasihan anaknya?
harus adaptasi lagi. Shock culture kayak iya, tadi kan. Ih, parah dia lagi. Ih, sebenernya anak gimana ya? Lu aja jadi penyiar gonta-ganti temen mulu tuh nggak enak. Apalagi anak gonta-ganti mama. Ya kan? Ih, itu mama baru lagi. Mama baru lagi. Yang ini bagaimana nih Pak nih? Rese kan yang begini nih. Iya, aduh Pak. Aduh, ya Allah. Yang satu marah-marah mulu, yang satu suruh nyapu, ya nggak sih? Aduh. Ini dari Sarah Klim. Sarah Klim. Anaknya dioper-oper terus, ganti mama 3 kali. Bacot tuh. Saya dari Mama Cia 05. Anaknya be like, kok gue serak sih gara-gara semalam. Kok emak gue ganti-ganti terus ya? Iya, bersyukur aja nyokap lu banyak berarti. Iya, nanti kan kalau bisa kemana-mana. Iya, nanti nak kamu udah jajan belum hari ini? Gitu kan dikasih banyak saleran kan ya. Ini dari Arya Nione. Ini dia bikin news baru bagaimana sih, gua nggak tahu ya. Bener ya kata mantan istri pertamanya, kalau tukang selingkuh ya tetap tukang selingkuh. Nah bener, kalau misalnya apa ya, ketika emang orang tuh nggak ada yang bisa berubah, bisanya dia berubah karena emang kemauan dia sendiri. Iya betul. Gitu. Mungkin emang motivasinya ada dari orang lain, bisa jadi, tapi kita tuh nggak bisa ngerubah. Kalau emang dia masih pengen kayak gitu ya udah gitu. Jadi kalau misalnya lo dapet cowok tukang selingkuh atau dapet cewek tukang selingkuh, ya mendingan lepasin aja sih kalau menurut gua, karena budaya kayak gitu tuh nggak semudah membolak-balikan telapak tangan gitu buat iya sih. Nah kalau misalkan lu diselingkuhin lagi, lu tinggal bilang aja tuh ke mantan lu, thank you. Next, selanjutnya aja deh gitu kan. Gimana kalau lo siaran sendiri aja? Gak enak bro. Bagaimana tuh? Tanya aja Giver gimana tuh sendiri. Tanya aja gua kemarin hari Jumat gimana. Hah? Lah emang? Siapa yang melarikan diri di saat ada tamu? Canda Smartizen. Canda ya. Ketahuan kan ya. Guys ya. Jadi ini adalah band yang paling sebenarnya dulu gue suka banget sama Momo. Kenapa? Selain dia cantik, suaranya bagus, elegan, dan lagu-lagunya itu parah sih. Asik ya. Lumpuhkan ingatanku, gila nanti lo kalau lupa ingatan. Ada. Ngomong soal Geisha nih kan bisa dibilang salah satu sebuah grup band gitu ya, asal dari Pekanbaru, Riau. Yang dibentuk pada tahun 2003 dan grup musik ini beranggotakan 5 orang, yaitu Momo di vokal. Momo tuh pada tahun 2003 sampai tahun 2000-an lah, pokoknya di 2018 itu udah ganti jadi Regina. Regina Putire. Ini Momo di vokal, ada Robby di gitar, ada Nart di bass, ada Dan di keyboard, dan ada Andi drum. Album pertama dari Geisha ini Anugerah Terindah yang dirilis pada tahun 2009. Dan single pertama dari album ini berjudul Jika Cinta Dia. Jika cinta dia, jujurlah padaku. Aduh, kok bisa-bisanya terang. Dan disusul dengan single keduanya yang berjudul Takkan Pernah Ada. Apa tuh? Takkan pernah ada. Gue juga suka dengerin lagu Geisha. Kalau gue lagi galau tuh biasanya gue dengerin lagu Geisha. Takkan pernah ada. Gue tuh kalau yang terakhir, yang itu. Iya. Aduh, sumbang ya. Yang langsung mendapat sambutan baik dari para bisa bilang penggemar musik Indonesia ya. Dan pada tahun 2011, Geisha ini kembali mengebrak pasar musik Indonesia dengan mengeluarkan hit single dari album kedua mereka yang bertitul Meraih Bintang, berjudul Cinta dan Benci. Anjay. Cinta dan Benci, ingat gak sih lagunya? Apa? Ingat gak sih lagunya? Cinta dan benci yang ku rasa. Wow. Mantap. Nah, jadi anugerah prestasi yang pernah diraih oleh saudara-saudara di Geisha ya. Itu banyak banget. Apa aja tuh? Jadi dia pernah meraih duo grup terbaik, duo atau grup pop terbaik ya, yang diwakilkan oleh lagu Lumpuhkanlah Ingatanku. Terus karya produksi terbaik juga sama diwakilkan oleh lagu Lumpuhkanlah Ingatanku tadi. Terus produser musik pop urban terbaik, pencipta lagu pop urban terbaik juga gitu. Terus banyak juga ya kayak masuk di Dahsyatnya Awards pada masa-masanya Dahsyat lagi boom ya. Band terdahsyat, lagu terdahsyat yang tak cukup lagi. Dan masuk itu benar selama 3 tahun berturut-turut, 2012, 2013 dan 2014 nih Smartizen. Ini bisa dibilang lagu yang Lumpuhkanlah Ingatanku ini banyak banget ya masuk nominasi. Benar. Selain nominasi masuk ada yang menang juga ya. Selain di Dahsyatnya Award, ada juga di Global Star Award. Terus di Rolling Stone Editors Choice Award dia masuk juga di nominasi Hit of the Year. Wow. Di Indonesian Choice Award juga dia masuk Sing of the Year.
Lumpuhkan lagi ingatanku lagi gokil. Apa nanti abis ya? kita setelin aja kalau lumpuhkan lagi ingatanku. Coba kita cari Tiara apakah ada lagu lumpuhkanlah ingatan aku apakah cana dia just bukan gitu dong, ini dihapus dulu ajannya ya. Nah nih kamu klik coba lumpuhkan ingatanku, ada nggak dihapus dong ininya Tiara. Oh iya sayang, sabar sayang. Nah tahu nggak sih kalau misalnya si Geisha itu kenapa lagu lumpuhkanlah ingatan ini booming, karena apa ya, dia tuh lebih ke relate sama masyarakat Indonesia yes, gitu. Yang suka galau gitu ya. Benar. Gitu. Selain di Indonesian Choice Award ada lagi di MTV Indonesian Award dia juga masuk. Terus juga di mana lagi? Kok gua lupa sih. Di mana? Di Nickelodeon Indonesian Kids Choice Award juga dia masuk juga. Di Asian Music Award banyak banget sih kalau ngomongin soal. Pokoknya Indonesia tuh relate lah, kalau kenapa dia menang tuh karena relate aja loh. Ingatanku gitu. Ini kita setelin nih lumpuhkan ingatanku ini. Ya Niji, mantap. Masih gue masih seneng banget nih sampai sekarang. Hapus aja nih Arkan ya. Hapus aja udah. Yakinkan aku Tuhan, dia bukan milikku. Biarkan waktu. Gue lanjut satu refnya. Ini biar mungkin lagu hapus aku tuh biar ya, maksudnya apa sih, maknanya gimana sih? Maksudnya kalau menurut gue ya, tapi nggak tahu menurut Nijinya langsung. Jadi dia tuh mencoba untuk ya udah deh lupain aja, gue nggak apa-apa kok. Terus yakinin gue Tuhan gitu. Kalau misalnya gue tuh bukan apa-apa buat dia gitu. Jadi gue cabut aja, please lupain gue gitu. Gila. Niji ini kan grup musik band yang beranggotakan 6 orang ya. Betul. Jadi bandnya juga asal Jakarta yang terdiri dari Muhammad Yusuf, Nur Ubay. Apa itu? Iya si Ubay, bener. Sekarang udah ganti jadi si Ubay bro. Jadi si Ubay. Bukan Giring lagi sebenarnya. Udah lama sih ya. Atau mungkin nama asli Giringnya ada ini. Si Ubay ini lebih muda lah, lebih muda sebenarnya ya? Kalau saya lihat lebih ganteng sih, gantengan Giring jauh lah ya. Kalau versi gue meskipun Giring gue tuh tetap mempesona bro. Kayak manis banget. Ada Andi Ariel Harsyah dan Ramadista Akbar gitar, tetap di posisinya. Randi Danista keyboard synthesizer. Synthesizer. Andrew Regantoro bass serta Adri Perkara di drum. Bener. Masih tetap sama ya? Iya, posisi masih tetap sama, cuman di vokalis aja ya. Iya. Dan ini merupakan penyempurnaan ejaan dari kata Niji yang diambil dari bahasa Jepang yang berarti pelangi. Wow. Dan para personal ini telah menyukai dan menyetujui konsep dengan nama itu. Karena kata Niji sangat merefleksikan warna musik mereka yang beragam serta berbeda satu sama lain, tetapi bisa membiasakannya dalam satu warna musik. Jadi emang mereka tuh punya ciri khas yang beda. Yes. Suara tuh kalau misalnya walaupun lo denger lagu mereka dari kejauhan, lo pasti tahu siapa yang nyanyi. Ciri khas banget gitu, suara garing ya. Garing lagi. Oh, garing lah. Gua sih itu mah. Dan konsep musik Niji ini adalah modern rock yang memberikan unsur-unsur lain kayak progresif gitu ya. Funk, alternatif dan pop yes, dan grup-grup band yang secara tidak langsung mempengaruhi dan menjadi inspirasi terhadap corak musik Niji. Yes, gitu. Ada LRCN. Terus ada Coldplay, Go-Go Dolls, ada U2, ada Radiohead, Smashing Pumpkins, The Verve, ada The Metros, ada The Killers, Kanye dan sebagainya lah. Iya, jadi pada tahun 2017 setelah Giring Ganesha memutuskan untuk terjun ke dunia politik, Miss Matizen, dan meninggalkan Niji, jadi grup band ini memutuskan untuk vakum. Tadinya tuh kayak ya elah, tanpa lo Giring tanpa lo Niji apa sih gitu, mungkin spekulasi aja. Terus nama 5 personil Niji lainnya selain Giring memiliki proyek melahirkan NEV Plus ya, sebagai oknum dari akronim dari Niji Electronic Version Plus. Jadi proyek ini sempat terrealisasi pada tahun 2018. Ini ngomongin soal prestasi dari Niji sendiri, itu bisa dibilang ya cukup banyak sih kalau gue lihat ya. Coba kita lihat ada apa tuh? Coba kita lihat aja nih. Bener. Wow, amazing, banyak banget ya. Ada tahun 2006, 2006, 2000 sampai 2014 juga masih kena. 2007 ya benar. Pertama kali itu di Anugerah Musik Indonesia ya. Sebagai masuk nominasi di pendatang baru terbaik dari yang terbaik ya. Pendatang baru Best of the Best, ada album terbaiknya, nominasinya masuk tuh, produser album rekaman terbaik. Terus
ada lagi di album terbaik yang terbaik, album terbaik. Dari 2006 sampai 2014 nih dia masuk nominasi terus 1, 2, 3, 4 kali menang. Bener. Nah, lagu Laskar Pelangi ini menang di tahun 2009, kita udah pada tahu semua ya. Yes. Jadi artis Indonesia terpopuler, artis rantau terpopuler, lagu terbaik yang parah sih lagu Laskar Pelangi itu booming di mana-mana. Sampai di semua KKM itu pasti nyanyi Laskar Pelangi kalau perpisahan. Pertama kali nih ya gua nonton bioskop. Iya, itu Laskar Pelangi sama keluarga lagi. Iya. Itu Laskar Pelangi. Wah, gila nggak lo? Selain tadi masuk dalam nominasi Anugerah Planet Music, terus juga Anugerah Musik Indonesia, di Dahsyatnya Awards juga dia masuk, di Indonesian Choice Award masuk, MTV Indonesia Award juga masuk gitu. Ya udah nggak perlu dipungkiri lagi lah ya. Kalau misalkan ini emang bandnya mantap banget, keren lah ya. Iya. Dan ini ada berita soal transformasi Nidji dengan berganti vokalis nih. Sebenarnya gue agak sedikit kecewi, tapi ya mau gimana lagi kan? Gimana lagi? Gimana ya, namanya juga cita-cita seseorang, masa kita menahan gitu. Fans kan nggak boleh terlalu jangan jodoh-jodohin orang atau lu jangan pindah, nggak boleh gitu, menahan orang lain tuh nggak boleh. Betul. Kita biarkan saja Giring mencapai prestasi lainnya seperti ini. Ya jadi Giring itu kan diganti nih sekarang sama Muhammad Yusuf Nur Ubay atau biasa panggil Ubay. Jadi perubahan posisi vokalis ini dilakukan pada bulan Februari tahun 2019 karena Giring masuk ke dunia politik itu tadi. Dan gua nonton itu tuh, nonton mereka tuh waktu 2019 sambil hujan-hujanan dong. Padahal vokalisnya Ubay, gue kayak mengenang aja, membayangkan kalau ini tuh Giring. Waduh. Ini salah satu hal yang tidak dilakukan oleh Nidji ketika mengalami transformasi ini adalah tetap menggunakan nama yang sama, yaitu Nidji ya. Iya benar. Berbeda dari band-band yang lain gitu. Terus jadi perjuangan si Ubay ini pas isi posisi Giring, jadi Ubay memiliki kisah perjuangan sendiri sebelum resmi ditetapkan sebagai pengganti Giring ya. Benar-benar. Jadi jalan takdir memang membawa Ubay pada sebuah audisi yang digelar oleh Musika untuk mencari pengganti Giring. Ternyata si Ubay ini pas gitu. Jadi akhirnya dia bisalah naik ke Gila, Ubay ini menyingkirkan 2000 peserta yang ikut audisi untuk mencari vokalis barunya Nidji. Benar. Gila, ini perjuangannya bisa dibilang nggak cuma berhenti di sana aja katanya. Ubay ini masih harus berusaha menarik hati para penggemar Nidji karena menggantikan Giring. Susah bro, gila. Soalnya fansnya Giring tuh udah pada ini banget. Dan single baru bersama Ubay sejak resmi bergabung dengan Nidji, Ubay juga harus mulai menghafalkan lagu-lagu yang biasa dibawakan sama Nidji tentunya ya. Iya benar. Dan cuma nggak itu juga, Nidji juga merilis beberapa single baru bersama Ubay. Sebelum pandemi COVID-19 ini, Nidji sempat merilis lagu Abu-Abu dan Wadaw dengan warna musik dan suara vokalisnya yang baru. Tapi gue gak tahu sih lagunya apa. Lu nggak tahu lagunya yang mana? Belum mungkin. Oh belum tahu, mungkin nanti kali ya. Iya, kita dengerin dulu Katy Perry. Chain to the Rhythm. Ini yang biasa diomongin kalau lagi malam pertama nih kayak gini. Pelan-pelan bos. Pelan-pelan bos. Pelan-pelan aja yang. Mungkin pelan-pelan makannya. Sampai keselak. Iya, pelan-pelan aja. Buka lemarinya, takut rusak lemarinya. Kalau geradak geruduk ya. Iya, jangan geradak geruduk lah, santai. Ngapain buru-buru sih bro? Benar ya. Oke, sekarang kita mau bahas tentang band Kotak. Adalah band beraliran rock yang terbentuk dari ajang The Dream Band pada tahun 2004 lalu ya. Dia dengan formasi Tantri. Tantri ini terkenal banget kan. Tantri, Syalindri, Ikhlasari. Oh, Ikhlasari. Iya. Mata buta. Iya. Jadi awal karir dari si Kotak ini dimulai di tahun 2004 ya. Iya, 2004 dalam acara ajang The Dream Band itu ya. Apa lagu yang paling lo suka? Apa lagu Kotak yang paling lo suka? Lumayan banyak sih. Ini nih bawahin Ra. Ya kan pengen ngomong kan gue ya. Banyak sih Ra yang gue suka dari lagu-lagu band ini kayak yang tadi pelan-pelan saja. Iya, terus ada lagi tuh kayak selalu cinta, Haters, teka-teki, sama mati rasa ya kayaknya. Mati rasa banyak sih. Iya, lumayan banyak lah ya yang terkenal. Lo suka dari Kotak tuh apa aja? Yang gue suka dari Kotak pertama dari tentu karena dia bentuknya kotak. Enggak dong ya. Itu salah dong. Dari musikalitas musiknya oke, gitu maksudnya. Suara Tanti itu khas juga tau. Iya, walaupun cewek suara rocknya dapet gitu ya. Iya benar. Suara ciri khas banget dah pokoknya ya. Dan album pertama dari Kotak ini
ya. Apa sih? Dimulai di tanggal 27 September ya 2004 dalam acara Itu awal Dream karir, tadi. ini album pertama. Jadi album pertama di kotak ini. Kapan tuh kapan? Gue dapat dalam album tersebut antara lain ada Hilang, Terbang, Kau Pilih Dia, Damai Dalam Hati, dan Saat Kau Jatuh. Itu lagu di awal-awal mereka. Ada yang tahu nggak sih salah satu lagu itu? Oh, ada yang tahu ya. Mungkin kalau misalkan denger lagunya enggak kali ya. Kalau ke judulnya mungkin lupa gitu tuh. Karena emang udah lama sih, Bos. Kita udah dari 2004 tuh kita masih bocil. Ya sih, bocah-bocah ganggu yang masih ingusan. Kotak ini kan pas gue masih SMP gue dengernya. Lagu-lagu kotak ini. Kok gue SD ya? Kok gue SD? Lo SD? Lebih tua kan lo? Gue gak naik kelas. Oh iya. Tidak dong. Gue SMP baru dengar gitu ya. Terus ternyata beberapa kali ganti personil tahu kotak ini ganti personil ya beberapa kali pada tahun 2016 nih. Jadi 16 6. Bener ya? 2006 ya? Aduh, 2006. kurang fokus nih kayaknya Tiara nih ya. Aku nyebut merek endorse dong. Jadi Pare ternyata memutuskan keluar dari band. Iya. Kata dia, saya ingin di balik layar aja, jadi sulit buat saya untuk selalu di depan, jadi frontman. Tapi saya nggak akan ninggalin kotak begitu aja. Kapan aja kalau dimintain tolong, saya pasti bantuin kotak. Misalnya buat lagu, tutur Pare. Saat itu meskipun berat, tetapi setelah memahami betul alasan Pare ketiga personel, jadi ketiga personelnya merelakan si Pare untuk keluar. Posisi yang kosong kemudian digantikan oleh Tantri. Jadi awalnya tuh Pare dulu nyanyi, makanya kita nggak terlalu tahu sama album pertama tadi ya. Nah di 2006 nih baru masuk Tantri, kita baru lumayan tahu karena si Tantri ini punya warna suara yang beda. Betul. Gitu. Dan baru Tantri sendiri ya, dia tuh sempet canggung pertama kali gabung sama band Kotak ini. Karena karakter vokal Pare ini udah melekat di kotak gitu kata dia. Terus dia sempat bingung, terus akhirnya nerusin karakter Pare atau sendiri aja gitu. Tapi setelah sering main bareng dan latihan sama band Kotak ini, akhirnya memutuskan pakai karakternya dia sendiri. Dan ternyata dan beberapa waktu kemudian ada Ices keluar dari band karena untuk bergabung ke The Rock. The Rock nih cabutan dari si itu juga ya, dari Ahmad Kotak. Dhani. Setelah Ices posisi ini baru bernama Nisa Hamzah. Ganti yang sekarang telah bergabung dengan Omelet gitu. Omelet gue tahu deh kayaknya Omelet. Itu telur sama mie kan. Manajer Kotak band ternyata tertarik dengan permainan bass Cua gitu, akhirnya narik. Parah sih lucu Cua tuh. Dan mereka tuh kemudian akhirnya merilis album keduanya berjudul Kotak Kedua pada tahun 2008. Dan ternyata formasi band baru di album kedua tersebut membawa kesuksesan bagi band Kotak untuk bisa lebih berkibar di industri musik Indonesia. Benar. Terus jadi ada album ketiga juga ya pas keluarnya Posan. Jadi setelah sukses dengan album kedua pada tanggal 26 Agustus 2010 merilis album ketiga berjudul Energy. Kan kalau si Tantri itu emang kalau setiap manggung itu energik banget. Emang kayak Smartisan, smart and energetic. Jadi album ini melahirkan hit single Pelan-Pelan Aja yang tadi kita puterin ya. Jadi selalu cinta, Jangan Pergi. Jadi album ketiga juga diterima dengan baik dan laris di pasaran, dibuktikan dengan berhasil meraih album terbaik versi Anugerah Planet Musik 2 serta memborong 4 penghargaan nih Smartisan dalam ajang Anugerah Musik Indonesia di AMI Award 2011. Dan paling gokilnya tuh masih Denny. Apa tuh? Pas nyanyiin lagu Jetlag, gue bingung waktu itu lagu Jetlag tuh yang sama Simple Plan tau gak lo? Gue lupa deh, itu tuh dia kolaborasi atau gimana sih, gue lupa deh. Sama Simple Plan? Iya, kan lagu Jetlag tuh Simple Plan Kotak sih, gue lupa ya. Kok gue bego gini ya? Nah terus kalau misalnya bahas soal tadi ya, banyak juga ternyata prestasi Kotak yang diraih. Di tahun 2004 Jawara Dream Band 2004 dia tuh memenangkan piala tadi ya. Terus di 2009 juga dia memenangkan duo pendatang terbaik atau Anugerah Planet Musik Singapura. Terus artis solo atau duo kolaborasi grup rock terbaik di AMI Awards ya. Iya, apalagi? Dan 2010 ada adegan video klip paling seru Tantri tabrak mobil pacar di Inbox Awards. Nah, dulu tuh zaman-zamannya inbox dan gitu. Terus di 2011 ada pemain bass favorit Cua masuk emang. Cua Kotak Cua nih. tuh emang satu-satunya mungkin ya dulu cewek yang bisa main bass. Enggak satu-satunya sih. Kayak yang lu cantik bisa main bass, terus kayak terkenal karena dia behindnya si Tantri tadi, Tantrinya punya karakter. Semua yang basis cewek nggak cantik.
cantik sayang. Terus apa namanya ini nih si Tantri kan udah punya warna ditambah Cua, jadi kayak Cua tuh keselet Tantri nggak sih, jadi dia lebih kelihatan ke depan gitu. Betul. Dan ini menandakan bahwa perempuan juga bisa gitu melakukan musik-musik rock. Nah sekarang tuh udah banyak juga cewek-cewek yang menggeluti bermain gitar. Jangankan rock gitu, metal aja sekarang udah ada. Bener Keren sih. Ngeliat albumnya ada 7 album ya. Bener. Ada 7 album. Ini ada Kotak 2006, Kotak kedua 2008, ada Energy 2010. Ya, ada ada Never Dies 2014 dan Long Life Kotak itu 2016. Terus ada yang ketujuh Identitas 2020. Dari 2020. Ternyata Tantri tuh pernah hiatus juga sementara. Jadi pada tanggal 22 Januari 2006 Tantri mengumumkan hiatus. Iya 2000 tadi ketuker gue. Jadi mengumumkan hiatus karena tengah hamil. Jadi ya wajar lah ya, namanya juga ibu hamil. Price Tag Jessie J featuring B.O.B. Oh jadi merek baju bukan sih? Apa? Price tag tuh harga kan? Iya, harga baju kan? Harga baju. Nah, price tag. Iya nggak sih harga baju, misalnya harga baju lo tag. Oh iya. Maybe ya. Ini sekarang kita mau bacain tanggapan dari ini Smartizen. Ya, hampir gua ngomong netizen. Jadi Smartizen. Enggak bedanya Smartizen sama netizen. Kalau netizen itu adalah tidak smart, bebas gitu. Kalau Smartizen itu tentu smart, dianggap smart. Iya, sama kita dianggap smart ya. Kitanya sangat smart tentunya. Sangat smart banget ya. Oh iya. Ini ada dari Lala nih, mau dong diputerin lagu dan bahas profilnya Gigi. Wah. Nanti kita coba cari ya. Iya, kalau lagunya mungkin bisa kita puterin untuk profilnya. Mungkin nanti kayak udah pernah tahu Gigi. Udah pernah. Udah pernah. Gigi itu yang digosok bukan? Lucu tapi enggak. Sekarang dia tinggi wingki. Bukan dong. Dari Danu. Masa tinggi wingki. Bener, Kotak emang paling mantep sih. Tapi gue lebih suka warna suaranya Kikan. Lo tau Kikan gak sih? Kikan yang di coklat kan? Iya. Emang sih mantep sih dia. Lagu yang Karma. Tahu lagu Karma? Gue tahu yang di apa sih dulu tuh sering diputerin di, lo tau ganteng-ganteng Sengklek GGS ganteng-ganteng serigala. Iya. Lagu Karma ya, gue jadi lupa ya. Depannya apa sih? Gue inget judulnya tapi gue lupa lagunya. Tuh suka kebiasaan kan. Kebiasaan dulu sama nih kayak gue. Tapi yang paling melekat banget dari bendera itu. Coba nanti kita cari ya. Boleh. Ya. Dari Ibnu bahas The Beatles dong. Wah boleh nih nanti kita mungkin minggu depan kali ya kita bahas The Beatles nih. Soal The Beatles nih. Nah betul. Lo tahu apa tentang The Beatles? Tahu apa tentang The Beatles? Yo. Wah, gua nggak begitu tahu, nggak tahu banyak malah, nggak tahu justru. Tapi gue suka sih sama lagu-lagunya The Beatles. Kenapa tuh? Twist and Shout, I Wanna Hold Your Hand, terus yang Coca-Cola itu tahu nggak sih? Coca-Cola. Gimana? Itu juga The Beatles bukan? Coca-Cola yang gimana? Na. Gimana coba? Coca-Cola nana gitu tuh. Wah kurang tahu gue. Itu keren loh. Iya, kalau nggak salah sih itu The Beatles. Kalau nggak salah katanya. Kan smart. Iya sih. Ditambahin lagi Transmart katanya guys. Akira, aku sih paling demen dengerin Adera sama Ardhito Pramono sama Pamungkas ya. Na to the ball. I want you to the ball. Itu artinya jangan makan tulang ayam. Gue pengen jadi tulang rusuk lo katanya. Gitu. I want to the ball. Ada siapa lagi? Udah ya. Tapi kayaknya ya buat Smartizen yang mau kita bahas hari Jumat ya, nanti boleh lah, nanti langsung dikirim. Coba kita ini nih kita setelin lagu buat Lala nih. Ini. Mau yang mana nih? Enak nih. Masa nakal nih, kayaknya nakal enak nih di setelin ya sih. Boleh.